Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfarika Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus saya yang berjudul Analisis SWOT tentang keberhasilan pengelolaan limbah konstruksi. Jurnal referensi yang digunakan pada analisis ini adalah jurnal yang berjudul A SWOT Analysis of Successful Construction Waste Management yang ditulis oleh Hongping Yuan yang diterbitkan oleh jurnal of Cleaner Production pada tahun 2013, volume 39 pada halaman 1-8. Untuk pembahasan yang akan saya presentasikan, yang pertama ada pengertian tentang SWOT, kemudian yang kedua studi kasus SWOT, kemudian yang ketiga penyelesaian analisa SWOT. Yang pertama, pengertian tentang SWOT. SWOT adalah suatu analisis kebijakan yang diambil berdasarkan kekuatan atau strengths yang mana kekuatan itu sendiri adalah melihat apa saja hal-hal yang menjadi kekuatan sebagai modal yang dapat diandalkan. Kemudian, ada juga kelemahan atau weaknesses, yaitu melihat hal-hal yang dipandang menjadi kelemahan sehingga membentuk prioritas untuk mengatasi kelemahan tersebut. Kemudian ada peluang atau opportunities, yaitu peluang apa saja yang mungkin dapat diraih untuk mengatasi kelemahan dan mendukung kekuatan serta tantangan. Dan ada juga ancaman atau threats, yaitu hal-hal yang dapat menjadikan tantangan baik dilihat dari hal positif maupun negatif, sehingga dapat dijadikan sebagai pemicu untuk meningkatkan prestasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, studi kasus SWOT. Studi kasus analisis SWOT tentang keberhasilan pengelolaan limbah konstruksi. Limbah konstruksi saat ini telah menjadi masalah yang serius di Tiongkok karena banyaknya aktivitas konstruksi dan buruknya pengelolaan limbah konstruksi atau Construction Waste Management, atau yang biasa disingkat dengan CWM. Sebagian besar proyek konstruksi di Tiongkok tidak memiliki rencana pengelolaan limbah yang terperinci di tingkat proyek. Limbah konstruksi yang dihasilkan di lokasi proyek tersebut sebagian besar dikelola dengan buruk. Sementara itu, pemerintah daerah tidak membuat skema jangka panjang terkait dengan pembuangan limbah konstruksi, khususnya untuk perencanaan konstruksi dan konstruksi tempat pembuangan akhir. Untuk studi kasus untuk lokasi studi kasus pada analisis ini adalah bertempat di Shenzhen Shenzhen sendiri adalah kota pesisir yang terletak di Tiongkok Selatan yang berdekatan dengan Hong Kong. Kota ini ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus atau Special Economic Zone pada tahun 1980 berdasarkan kebijakan pintu terbuka di Tiongkok. Aktivitas konstruksi berskala besar yang terjadi di kota tersebut telah menghasilkan jumlah limbah konstruksi yang cukup besar. Karena construction waste management di kota tersebut hampir berada pada tingkat yang relatif rendah, maka sulit untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan limbah konstruksi saat ini. Hal yang menjadi fakta bahwa sebagian besar pemangku kepentingan atau stakeholder yang berorientasi pada laba enggan mengelola limbah konstruksi. Saat ini, cara utama untuk membuang limbah konstruksi di Shenzhen adalah dengan penimbunan. Selain itu, perhatian utama dalam proyek konstruksi telah diberikan kepada beberapa tujuan proyek tradisional, seperti biaya, kualitas, durasi, keselamatan, dan bukan untuk limbah konstruksi. Berikut adalah profil tempat pembuangan sampah konstruksi yang ada di kota Shenzhen. Yang pertama, untuk TPS, untuk TPS-nya itu berada di TPS Gunung Tanglang. Dan pembuatannya itu dimulai pada tahun 2001 untuk kapasitasnya sebesar 432.000 meter kubik. Kemudian cakupan layanan ini mencakup seluruh kota dan terhitung penuh sejak tahun 2006. Kemudian yang kedua ada TPS Siang yang dimulai pada tahun 2005. Kemudian untuk kapasitasnya sendiri sebesar 50.000 meter kubik per tahun dengan cakupan layanan distrik Bao'an. Kemudian terhitung penuh sejak tahun 2008. Kemudian yang ketiga itu ada TPS Kota Pusat yang dimulai pada tahun 2001 dengan kapasitas 50.000 per tahun meter kubik dengan cakupan layanan distrik Longgang dengan dengan cakupan layanan yang terhitung penuh sejak tahun 2010. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa sejak akhir tahun 2010, ketiga tempat pembuangan sampah di Shenzhen telah penuh dan tidak ada fasilitas yang tersedia untuk menerima limbah konstruksi setelah tahun 2010.
Shenzhen telah memainkan peran utama dalam menyebarkan peraturan terkait construction waste management di Tiongkok. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa negara maju di negara-negara barat, sistem peraturan ini masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan untuk mendukung pengembangan construction waste management yang ada di masa mendatang. Oleh karena itu, perencanaan sistematis fasilitas daur ulang limbah harus mempertimbangkan secara menyeluruh aktivitas konstruksi di seluruh wilayah dan sekaligus dapat mengoptimalkan distribusi fasilitas daur ulang limbah secara keseluruhan berdasarkan jarak transportasi dari lokasi konstruksi ke fasilitas daur ulang. Kemudian, sejak tahun 2007, pemerintah Shenzhen telah menyadari kebutuhan mendesak untuk meminimalkan limbah konstruksi di seluruh kota. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai upaya dari Biro Perumahan dan Konstruksi Shenzhen tersebut melakukan 3 upaya aspek utama, yaitu yang pertama, membuat program pelatihan untuk mendaur ulang limbah konstruksi. Yang kedua, membuat program pelatihan konstruksi hijau. Yang ketiga, membuat program mendaur ulang limbah material. Sejak tahun 2007 pula, sejumlah besar dana telah diinvestasikan ke dalam penelitian terkait dengan construction waste management. Penelitian ini mencakup berbagai topik termasuk penerapan bahan daur ulang dari limbah konstruksi, pedoman pengelolaan untuk meminimalkan limbah konstruksi di kota tersebut, dan perencanaan strategis tempat pembuangan sampah untuk limbah tanah liat di Shenzhen. Secara umum dapat diakui bahwa penelitian itu termasuk penting untuk mendorong pengembangan construction waste management. Namun, sebagian besar dana penelitian telah diberikan kepada 4 industri pilar regional, yaitu industri teknologi tinggi, industri keuangan, industri logistik, dan industri budaya. Sementara dana yang diinvestasikan dalam penelitian terkait dengan construction waste management sangat terbatas. Dalam hal metode construction waste management yang efektif meliputi biaya pembuangan limbah konstruksi yang efektif, standar terperinci, bahan daur ulang yang terbuat dari limbah konstruksi, dan lainnya. Hanya dengan cara ini, mereka dapat memiliki langkah-langkah construction waste management yang efektif untuk diikuti saat melakukan kegiatan pengelolaan limbah dalam praktik proyek konstruksi. Oleh karena itu, masih ada ruang yang besar untuk meningkatkan praktik construction waste management saat ini. Pada pembahasan yang ketiga, ini akan membahas terkait dengan penyelesaian analisa SWOT. Yang akan kita bahas adalah matriks SWOT. Analisa SWOT yang diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal-hal yang dapat mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT. Berikut adalah aplikasi dari matriks SWOT. Yang pertama, bagaimana kekuatan atau strengths mampu mengambil keuntungan atau advantage dari peluang atau opportunities yang ada. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weaknesses yang mencegah keuntungan advantage dari peluang oportunitas yang ada. Yang ketiga, bagaimana kekuatan strengths mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weaknesses yang mampu membuat ancaman atau threats menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman yang baru. Nah, di sini adalah matriks SWOT, itu yang terdiri dari strength, weaknesses, opportunities, threats, di mana kekuatan dan kelemahan itu termasuk dari sumbernya itu dari internal, sedangkan opportunities atau peluang dan juga threats atau ancaman itu berasal dari luar atau eksternal. Nah, berikut adalah analisis matriks dari SWOT berdasarkan studi kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada strengths atau kekuatan, di mana yang pertama, lokasinya geografis, kemudian yang kedua, kesadaran yang kuat dari pemerintah setempat terkait promosi construction waste management, kemudian yang ketiga, peran utama dalam menyebarluaskan peraturan terkait dengan construction waste management di Tiongkok. Nah, untuk bagian weaknesses atau kelemahan, yang pertama, peraturan construction waste management belum lengkap. Yang kedua, persentase pemilihan sampah masih rendah. Kemudian yang ketiga, mengurangi sampah konstruksi masih kurang, atau pengurangan sampah konstruksinya itu masih kurang. Yang keempat, perencanaan fasilitas daur ulang sampah konstruksi masih kurang. Kemudian ada oportunitas atau peluang. Yang pertama, berada di kawasan ekonomi khusus. Yang kedua, seruan atau ajakan untuk mengurangi limbah konstruksi di Tiongkok. Kemudian yang ketiga, ada dukungan luas dari pemerintah dan asosiasi industri. Kemudian untuk threats atau ancaman, yang pertama, terbatasnya tempat pembuangan sampah untuk limbah konstruksi. Yang kedua, biaya rendah untuk penimbunan limbah konstruksi. Yang ketiga, dana tidak mencukupi untuk mendukung penelitian terkait dengan construction waste management.
Berikut adalah matriks strategi SWOT. Bila strategi yang mungkin ditempuh oleh organisasi dipandang sebagai integrasi antara peluang dan ancaman, dan dengan kekuatan dan kelemahan, maka strategi organisasi dapat dikategorikan dalam berikut ini. Jadi, untuk matriksnya ada situasi internal dan situasi eksternal. Situasi internal terdiri dari kekuatan dan juga kelemahan, kemudian situasi eksternal terdiri dari peluang dan juga ancaman. Untuk matriksnya sendiri, ketika kekuatan dan juga peluang itu bisa menjadikan strategi SO atau strategi strength dan opportunity, di mana strategi ini menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua ada strategi WO atau weakness dan opportunity, adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Kemudian yang ketiga ada strategi ST, di mana strategi ini menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Kemudian yang keempat ada strategi WT atau weakness dan juga threat, adalah strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Selanjutnya untuk analisa strategi SWOT dari studi kasus sebelumnya itu ada 7. Yang pertama, strategi WO itu menetapkan mekanisme untuk menentukan tanggung jawab departemen yang terlibat. Kemudian ada yang kedua, itu menggunakan strategi WO juga dengan menyebarluaskan peraturan atau regulasi terkait dengan construction waste management secara terperinci. Kemudian yang ketiga, ada WT, itu menganalisis jumlah limbah konstruksi yang dihasilkan di Shenzhen dan merencanakan fasilitas limbah dengan benar. Kemudian yang keempat ada WO, menerapkan construction waste management selama siklus hidup proyek konstruksi. Kemudian yang kelima itu ada ST, melaksanakan program pelatihan menggunakan bahan daur ulang. Kemudian yang keenam ada juga strategi FT, itu dengan mendirikan lembaga pelatihan limbah konstruksi di Shenzhen. Dan yang ketujuh ada strategi SO atau meningkatkan kesadaran construction waste management dengan melalui kegiatan pelatihan atau promosi. Nah, berikut adalah matriks SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat yang sudah ada sebelumnya. Ini dijadikan satu untuk mengetahui bahwa ada strategi-strategi tersendiri di tiap analisis SWOT tersebut. Ada strategi SO, yaitu meningkatkan kesadaran construction waste management melalui kegiatan pelatihan dan promosi. Kemudian ada juga strategi dari WO atau weakness opportunity, itu menetapkan mekanisme untuk menentukan tanggung jawab departemen yang terlibat. Kemudian yang kedua itu ada menyebarluaskan peraturan atau regulasi terkait dengan construction waste management secara rinci. Kemudian yang ketiga itu menerapkan construction waste management selama siklus hidup rekonstruksi. Kemudian ada juga strategi ST atau strength treat, yaitu melaksanakan program pelatihan penggunaan bahan daur ulang. Dan yang kedua mendirikan lembaga pelatihan limbah konstruksi di Shenzhen. Kemudian ada juga strategi WT atau weakness treat, di mana menganalisis jumlah limbah konstruksi yang dihasilkan di Shenzhen dan merencanakan fasilitas limbah dengan promosi. Saya kira cukup sekian dan terima kasih atas penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.